Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam channel Sibukan Ilmu. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas model asuhan keperawatan bagian pertama. Yuk kita lanjut. Ada 5 model asuhan keperawatan profesional yang harus dipahami oleh seorang perawat karena sering muncul dalam soal uji CAT seleksi P3K dan SKB JASN perawat. Ada 5 poin-poin tersebut, yakni model primer, modular, fungsional, kasus, dan metode tim. Kata kunci menghafal: tim, primer, modular, fungsional, kasus, dan tim. Primer berarti pelayanan selama 24 jam, modular itu campuran antara primer dan tim, fungsional itu sesuai dengan keahlian perawat masing-masing, kasus 1:1 maksudnya satu perawat, satu pasien, dan tim, yakni dibagi tugas per bagian masing-masing. Baik, selanjutnya, apa sih primer? Kata kuncinya yaitu perawat bertanggung jawab penuh komprehensif ke pasien selama 24 jam terhadap pasien, mulai pasien masuk rumah sakit sampai keluar dari rumah sakit. Itu ada bagan. Bagan itu perlu dipahami saja, tapi tidak perlu dihafal. Karena dalam soal uji CAT nanti, itu yang intinya itu kata kunci itu tadi. Sudah saya bantu dengan kata kunci, bisa teman-teman pahami dan hafalkan ya, kata kunci tadi yang singkat tadi. Metode asuhan keperawatan primer memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara 5 sistem tadi, 5 model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk primer, kelebihannya bersifat komprehensif, memberikan kepuasan kepada perawat dan pasien, akuntabilitas yang tinggi terhadap pencapaian hasil dan pengembangan kemandirian seorang perawat. Kekurangannya, perlu kualitas dan kuantitas seorang perawat. Kemudian, biaya kos perawatan relatif tinggi jika dibandingkan dengan metode yang lainnya. Hanya bisa dilakukan perawat profesional, berpengalaman, pengetahuan yang memadai, mampu berkolaborasi, dan berbagai disiplin ilmu. Berikut, selanjutnya, model asuhan keperawatan profesional modular. Modular memiliki variasi dari metode primer, dengan perawat profesional dan perawat non-profesional bekerja sama dalam memberikan asuhan keperawatan. Di samping itu, ada 2 atau 3 orang perawat bertanggung jawab atas pasien dari sekelompok kecil pasien. Kata kuncinya, ini gabungan dari primer dan tim. Maka, model modular lebih tepat dikatakan gabungan metode primer dan tim. Nah, itu ada bagannya ya teman-teman. Bisa dipahami aja ya. Kelebihan dan kekurangan metode modular. Kelebihannya bersifat komprehensif dan holistik. Tanggung jawab yang jelas, komunikasi lebih efisien antara anggota tim dengan pasien dan keluarga. Kesinambungan perawatan pasien yang lebih baik. Akuntabilitas yang lebih tinggi bagi masing-masing anggota tim. Kekurangannya diperlukan pengalaman dan keterampilan ketua tim. Diperlukan campuran keterampilan yang tepat, beban kerja yang tinggi. Berikutnya yang nomor 3, metode fungsional. Kata kuncinya, sesuai dengan keahlian perawat, perawat hanya mampu menjalankan 1 atau 2 jenis tindakan intervensi kepada semua pasien yang dirawat. Itu contoh bagiannya simpel ya. Perawat A, tugasnya TTV, perawat B, rawat luka, perawat C, pengobatan kepada 1 pasien atau ke semua pasien. Kelebihan dan kekurangan metode fungsional. Kelebihannya, cocok diterapkan untuk rumah sakit yang memiliki kekurangan tenaga. Memudahkan kepala ruang untuk memonitor staf anggota. Manajemen, klasik, dan efisiensi. Pembagian tugas yang jelas. Jika terjadi kekurangan tenaga ahli, dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk tugas yang lebih sederhana. Lalu kekurangannya, kepuasan kerja sulit tercapai, pelayanan terputus-putus, kebutuhan pasien secara individu sering terabaikan, tidak memberikan kepuasan kepada pasien atau perawat, dan
Persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan keterampilan saja. Sebelum kita memasuki latihan soal, jika ada teman-teman yang belum paham, silahkan bisa mengajukan pertanyaan di dalam kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut latihan soal. Soal nomor 1, ada seorang pasien Nyonya K dibawa ke ruang UGD rumah sakit K karena menjadi korban tabrak lari. Pasien mengalami open fracture pedis dextra. Pasien telah ditangani oleh 2 orang perawat IGD. Perawat A bertugas melakukan perawatan menghentikan perdarahan dengan balut tekan. Perawat B bertugas resusitasi cairan dan menyuntikkan obat-obatan injeksi per intravena. Apakah metode keperawatannya diterapkan kasus di atas? A. Model primer, B. Model fungsional, C. Model modular, D. Model kasus, atau E. Model tim. Saya tadi sudah memberikan kata kunci ya dengan nada yang penjelasan tinggi ya. Itu sangat jelas sekali ya. Silakan teman-teman jawab. Bisa dijawab dalam kolom komentar ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Ayo, jawabannya apa? Nyerah semuanya? Jawaban yang paling benar adalah B. Model fungsional. Ada yang bertanya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jelas ya, sesuai dengan keahlian perawat. Perawat A dan perawat B menjalankan intervensi masing-masing kepada semua pasien dirawat. Dalam soal, pasien telah ditangani oleh 2 perawat IGD. Perawat A menghentikan perdarahan dengan balut tekan. Perawat B yaitu melakukan resusitasi cairan dan menyuntikkan obat-obatan injeksi per intravena. Bisa jadi obat itu yang dimasukkan obat antibiotik, tapi sebelumnya dilakukan skin test dulu ya. Bisa juga dilakukan tindakan pemasangan infus dan pemberian obat menghentikan perdarahan asam tranexamat ya. Oke, berikut pembahasannya. Gimana? Sudah jelas? Jika belum paham, bisa mengajukan pertanyaan dengan menulis pertanyaan di dalam kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal bagian nomor 2. Di ruang penyakit dalam di Rumah Sakit L terdapat 4 orang perawat dengan keahlian profesional atau spesialis yang bertugas sebagai manajemen kasus klinikal atau biasa disebut Clinical Case Manager, CCM. Keempat perawat memiliki tanggung jawab penuh terhadap pasien yang dikelolanya dalam menjalankan tugas sebagai perawat CCM atau Clinical Manajemen Kasus. Perawat dibantu kepala tim ruangan dan perawat pelaksana yang telah dibagi tugas berdasarkan jadwal dinas pada dinas bagi oleh kepala ruangan. Apakah metode asuhan keperawatan yang digunakan di atas? A. Model modular, B. Model primer, C. Fungsional, D. Kasus, atau E. Tim. Silakan bisa dijawab di kolom komentar. Ini ada 5 model ya. Model-model ini sering keluar dalam uji soal CP3K dalam CAT. Model modular, model primer, model fungsional, model kasus, model tim. Baik, jawabannya adalah yang benar yang A, model modular. Berikut pembahasannya ya teman-teman. Kalau ada yang belum paham, bisa tanya di kolom komentar ya. Kita langsung ke contoh soal yang terakhir ya. Soal nomor 3. Di ruang pavilion dalam rumah sakit K terdapat 15 ruang yang telah terisi penuh 15 pasien rawat inap. Setiap 5 pasien dilayani oleh 1 perawat dengan keahlian profesional yang bertanggung jawab penuh komprehensif selama 24 jam terhadap kondisi pasien.
mulai pasien masuk hingga dinyatakan pulang. Apakah metode asuhan keperawatan yang digunakan pada kasus di atas? A. Model primer, B. Model modular, C. Model fungsional, D. Model kasus, atau E. Model tim. Silakan teman-teman menjawab soal ini. Kata kuncinya, perawat bertanggung jawab selama 24 jam penuh dari pasien masuk hingga dinyatakan boleh pulang. Apakah primer? Apakah kasus? Apakah fungsional? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Model primer. Yuk kita bahas. Dalam soal nomor 3 tadi, jelas tertera ada tulisan 24 jam ya terhadap kondisi pasien. Perawat bertanggung jawab penuh secara profesional merawat pasien dari masuk hingga dinyatakan pulang. Baik, alhamdulillah kita telah selesai membahas model asuhan keperawatan profesional pada video bagian pertama. Insya Allah pada bagian yang kedua kita akan melanjutkan pembahasan pada metode kasus dan metode tim. Insya Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kemudahan. Ada sedikit nasihat buat para teman-teman yang hendak mengikuti tes CP3K tahun 2025 nanti. Dari Abdullah bin Amr dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maksudnya, agar ilmu tidak sia-sia hilang begitu saja, maka kita harus menulis apa ilmu yang didapat dari pembelajaran yang kami sampaikan, sembari ditulis dalam buku catatan. Tujuan maksud dari menulis, selain kita menghafal, memahami, insya Allah masih ada yang teringat apa yang kita tulis. Semoga bermanfaat ilmu yang kami sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, ada yang salah, mohon dimaafkan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.